saya lihat di sini nggak ada Bapak, cuman Pak Kevin di belakang sendiri, di belakang layar ya. Oke. Selamat pagi, ibu-ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami sapa juga ibu-ibu yang ada di rumah. Mungkin pada kesempatan hari ini tidak bisa mengikuti kebaktian kita bersama-sama di persekutuan pada pagi hari ini. Kami sapa yang ada di rumah. Selamat pagi. Baik. Bapak Ibu, walaupun hanya sendiri tapi tetap Bapak yang di belakang sana ya. Bapak Ibu, 3 hari yang lalu, hari apa? Hari apa? Hari Senin. Hari Senin. 3 hari yang lalu adalah hari Senin tanggal 21 April 2025. Bangsa kita mengenang seorang pahlawan, seorang wanita yang bernama Ibu Kartini. Yang biasa disebut adalah pada tanggal 21 itu adalah Hari Kartini. Yang merupakan perjuangan tentang kesetaraan wanita atau emansipasi wanita. Perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pantun yang saya kutip sedikit saja ya. Menanam bunga di tepi kali, bunga tumbuh indah berseri. Perempuan hebat itulah Kartini, membangun bangsa dengan hati. Karena itu pengurus dengan senang hati kita mengenakan kebaya persekutuan pada hari ini. Mari tepuk tangan dulu semua. Ditambah lagi Budiati belakangnya ya. Oke. Sekalian kami menyampaikan ataupun menyambung dari warta jemaat, bukan warta jemaat sih ya. Warta di persekutuan doa pagi di hari Sabtu yang lalu bahwa mulai di persekutuan kita mulai hari ini nanti tidak ada pengumpulan persembahan dan demikian di persekutuan berikutnya supaya jangan nanti sampai ada kayaknya ada sesuatu nih yang kurang ya, tapi memang sudah nggak ada lagi ya. Kemudian persekutuan kita akan segera kita mulai dan kami menghimbau supaya semua ponsel yang ada di dalam genggaman atau di dalam tas kita supaya kita silent, supaya tidak akan mengganggu khususnya berlangsungnya persekutuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, karena kita akan segera memulai, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom. Shalom. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Pagi ini kita berada dalam satu tema di dalam persekutuan kita, From Nobody to Somebody. Benar sekali bahwa kita dari bukan siapa-siapa, tetapi kita menjadi seseorang. Coba diteruskan ya seseorang itu di dalam hati masing-masing. Tapi kalau menurut saya dan saya barangkali sepakat dengan ibu-ibu atau ibu-ibu sepakat dengan saya bahwa seseorang itu adalah seseorang yang telah diselamatkan Tuhan ya. Kita sebagai seseorang yang telah diampuni Tuhan, kita sebagai seseorang yang menjadi berkat dalam keluarga kita, berkat terhadap sesama kita, dan kita sungguh-sungguh bahwa yang dikasihi Tuhan. Kita pun berada di dalam ruangan ini karena kasih karunia Tuhan
Karena kita percaya bahwa kalau kita mengatakan di dalam doa pengakuan percaya kita, aku percaya pengakuan orang kudus atau persekutuan orang kudus. Artinya persekutuan kita pada hari ini kita percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan ada. Tuhan mengenal setiap pribadi kita, hati kita. Siapa tahu di dalam pribadi kita masing-masing kita nggak semua tahu karena manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi sesungguhnya Tuhan melihat hati. Kalau kita berada dalam kesedihan atau sedang dalam keterpurukan, hati yang sedang berduka, tetapi sesungguhnya tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita. Karena Tuhan tidak menghilangkan keindahan melihat kita anak-anaknya yang telah Dia pilih dan Dia telah selamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita nanti mendengarkan bersama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Manda, di mana iman seorang yang bernama Rahab yang berdosa atau pelacur itu dikatakan di dalam firman ya. Tetapi dia tidak turut binasa bersama dengan orang-orang yang tidak taat. Artinya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas dan bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Karena itu kita mari bersukacita, bermazmur, memuji dan memuliakan Tuhan yang ajaib yang telah menyelamatkan kita. Kami undang bangkit berdiri dan kita akan menaikkan lagu pujian. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, serukanlah namanya, dan masyurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hai bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib, bermegah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan Allah yang maha kudus dan memuliakan Dia selama aku hidup. Hai bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib, bermegah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Sorak-soraklah umat Tuhan, sorak-soraklah, sorak-soraklah umat Tuhan, sorak-soraklah. Tetap berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh jiwa kami berseru dan mengucap syukur di hadapan Tuhan ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di dalam ruangan ini, di dalam persekutuan kami. Sesungguhnya Tuhan, kami orang yang tidak layak, tetapi Engkau yang telah melayakkan kami karena kasih karunia-Mu kepada kami. Dengan keberadaan kami masing-masing dan situasi kami sesungguhnya Tuhan, hanya Engkau yang tahu jiwa dan hati kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini di dalam persekutuan yang kudus ini. Kami mohon perkenanan Tuhan untuk menjamah setiap kami. Berikan kami ketenangan hati, berikan kami konsentrasi, agar kehadiran dan kedatangan kami di tempat ini Tuhan tidak sia-sia. Tetapi sungguh-sungguh firman Tuhan dan kasih Tuhan yang Engkau curahkan kepada kami akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami.
Karena lewat pendengaran firman-Mu, iman kami semakin dikuatkan. Hidup kami semakin dipulihkan dari segala keberadaan kami. Kami mohon kiranya juga Engkau Tuhan yang menolong setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang tidak mempunyai kesempatan hadiri tempat ini. Mungkin mereka mempunyai kerinduan, tapi karena suatu hal dan lain hal, kiranya Tuhan Engkau juga menolong mereka. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu memberkati mereka, agar berkat Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, hanya kepadamu kami serahkan ibadah persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan lagu pujian Hanyalah Engkau Tuhan. Mari kita menyanyikan dengan penuh iman kita bahwa memang kita percaya dan kita menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang patut disembah. Syukur Tuhan dan kepadamu umatmu menyembah. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Karena kasih-Mu syukur Tuhan karena kasih-Mu kekal selamanya. Nats pembacaan Alkitab terambil dari Yosua 2 ayat 12. Telah ada di layar. Mari kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap-Mu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Oke. Ini nanti nats ini sangat relevan ataupun sangat ada hubungannya dengan nanti firman Tuhan yang akan disampaikan. Ya, bagaimana seseorang ketika beriman, sungguh ajaib kuasa Tuhan akan menyelamatkan. Sekalipun itu orang berdosa, termasuk kita di dalamnya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan kita menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini.
Ibu dan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan berdasarkan Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, yang senantiasa menganugerahkan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bertemu dengan sahabat-sahabat kami, rekan-rekan sepelayanan kami. Dan untuk melengkapi sukacita kami Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, namun kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang menolong kami, menopang kami, memampukan kami. Agar kami bisa menyimak apa yang menjadi bagian firman Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Allah. Kami menyerahkan keberadaan diri kami seutuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Salam kenal, saya Pendeta Manda dan saya melayani umat Tuhan di GKI Serpong yang sering banget ketuker sama Gading Serpong. Jadi cerita sedikit kenapa Gading Serpong dan Serpong itu sering kebalik, karena ketika undangan penahbisan saya disebarkan dan ada orang yang mengucapkan selamat, itu banyak yang ngirimnya ke Gading Serpong. Padahal saya ditahbiskan di GKI Serpong. Lalu kemudian sekretariat Gading Serpong, saya kirim balik ya, ini suratnya nyasar ke Gading Serpong. Jadi memang Gading Serpong itu banyak miripnya. Gading Serpong sama Gading Indah mirip. Sama-sama ada gadingnya. Gading Serpong sama Serpong mirip karena sama-sama serpongnya. Padahal ini jauh banget. Nah, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah From Nobody to Somebody. Bagian Alkitab yang mendasarinya adalah kisah dari Yosua pasal yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita, Yosua pasal yang kedua. Karena sebagian besar pegang Alkitab yang ada di handphone, maka saya juga akan membacakan dari Alkitab yang ada di handphone biar bacaannya sama. Yosua pasal yang kedua ini cukup panjang, ayatnya ayat 1 sampai 24. Tapi mohon kita bisa menyimak sama-sama bagian Alkitab ini, karena ini yang mendasari pelayanan firman kita. Yosua pasal 2. Di bawah judul pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan ke tempat-tempat penyeberangan dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejaran itu, sesudah pengejar-pengejar itu keluar.
Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu, serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Sedemikian jauh ibu, bapak, dan saudara yang menjadi bacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau terus belajar memahami firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah kalau dilihat dari bacaan kita Yosua pasal 2 tadi, dan kita juga tentu sudah tahu kenapa Rahab ini menjadi penting, karena dia adalah orang yang akan menolong bangsa Israel masuk ke kota Yeriko. Itu nanti ceritanya agak lebih panjang begitu ya. Tapi kenapa Rahab ini kemudian menjadi sosok yang dianggap sebagai hero, sebagai pahlawan? Kenapa Rahab ini dilihat sebagai sosok yang kemudian punya andil besar dalam orang Israel menduduki tanah Kanaan, menduduki kota Yeriko lebih tepatnya. Kalau dilihat-lihat,
sebenarnya jasanya dia apa sih Ibu Bapak? Jasanya dia apa Ibu Bapak? Jasanya dia adalah berbohong. Bener gak? Kok bisa sih orang yang berbohong dijadikan pahlawan? Ya kan ini kita mulai berpikir gitu ya. Kok kita malah bahas orang yang bohong. Nah, saya emang udah request ada papan tulis. Karena saya gak sempat PPT-nya. Suara saya cukup terdengar ya? Oke, jadi kita bicara soal perempuan bernama Rahab. Rahab dalam konteks Yosua 2 itu ada yang lain lagi. Jadi ada Rahab-Rahab yang lain. Jadi Rahab ini seperti nama umum lah. Rahab ini nama yang cukup populer. Jadi ada beberapa kali nama Rahab. Kalau ibu-ibu cari di Alkitab pakai search, ada di Mazmur, ada di kitab Ayub, tapi bukan merujuk pada Rahab yang di Yosua. Jadi ini nama yang cukup sering lah gitu ya. Tapi kalau kita konteksnya Yosua, maka kita akan melihat Rahab yang ada di pinggir kota Yeriko. Ini berapa panjang ya? Soalnya saya bakal jalan. Cukup ya. Oh, oke. Terima kasih. Maaf merepotkan. Cek. Oke. Nah, lalu Rahab di Yosua yang kedua. Yosua pasal 2. Oke, biar jelas gitu ya. Nah, lalu bayangkan ya ibu-ibu, ini Yeriko. Dikelilingi oleh tembok kota. Jadi pada waktu itu memang karena wilayahnya tuh luas banget. Dan untuk membatasi wilayah-wilayahnya, kalau kita kan cuman kayak di Gading Serpong gitu ya. Selamat datang di kota Tangerang, Gapura doang. Selamat datang di Tangerang Selatan, Gapura doang atau ini. Ini gak bisa, karena pada waktu itu orang masih ekspansi, masih demen perang, menguasai wilayah. Sehingga kalau kota mandiri kayak Yeriko, gak dikelilingi tembok, repot. Bakal diduduki. Ya, karena orang-orang pada waktu itu memang memperluas wilayah. Oke, jadi Yeriko ini punya tembok-temboknya. Nah, di mana tempat tinggalnya Rahab? Kalau tadi di Alkitab dikatakan dia di tembok kota. Nah, bagian mana tuh tembok kotanya? Biasanya mau ada pintu masuk nih ya, contohnya di sini nih. Ini gerbang masuknya Yeriko ya. Gerbang. Oke. Nah, kemungkinan rumahnya Rahab tuh di sini, kemungkinan. Aduh, kecil banget ya. Kelihatan ya tapi ya. Karena emang kalau misalnya mau gambar rumah repot nih, ya anggap aja nih petanya. Yeriko itu kotanya lumayan besar, lalu Rahab tinggalnya di sini di deket tembok kota. Itulah kenapa kalau lihat gambar yang di situ, gampang dia ngeluarin orang. Ya kan? Karena rumahnya di sini. Lewat jendela kelihatan, udah tanah kosong tuh, udah luar kota Yeriko. Yeriko coret. Ya, kalau keluar dari lihat jendela tuh Yeriko coret tuh. Jadi gampang banget. Nah, akhirnya rumahnya Rahab ini menjadi tempat strategis orang-orang yang mau mengintai. Itulah kenapa di bacaan kita tadi di awal ketika tahu ada orang nyusup. Ya, tadi di ayat yang kedua sebenarnya diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari Israel untuk menyelidik negeri ini. Berarti mereka punya CCTV dong. Karena Yosua kan ngirim diem-diem nih. Mata-mata 2 orang. Kok nyampe? Kemungkinan ini kan ada penjaganya ya kan. Gak mungkin gak dijaga dong. Pintu gerbang tuh cuma satu masuk, satu keluar. Udah cuma ini aja. Ya. Nah, CCTV-nya mungkin nangkap ada gerak-geraknya. Atau pengawalnya, penjaga pintu gerbang ngelihat kok kayaknya ada mencurigakan nih. Paling deket kaburnya ke sini. Ke rumahnya si Rahab. Rumahnya Rahab itu bukan rumah bordil. Rumah penginapan. Jadi orang dari luar kota sebelum masuk ke pusat, mereka akan melipir dulu untuk nginep. Kan perjalanan jauh tuh. Jadi wajar kalau misalnya yang dicurigain adalah rumahnya Rahab. Mungkin ada rumah-rumah yang lain, entah kenapa. Mungkin kita gak diceritain gitu dari satu rumah ke rumah yang lain, enggak. Tapi rumahnya Rahab langsung kemudian diinvestigasi, langsung digerebek.
memang dikatakan di situ dia perempuan sundal. Ya tidak menutup kemungkinan juga toh dia punya kamar-kamar penginapan. Orang asing bisa masuk ke situ buat beristirahat, kita nggak tahu apa yang dilakukannya gitu kan ya. Tapi yang dikatakan ya memang mungkin dia adalah seorang sundal. Tapi kemudian si orang sundal ini karena dia menerima banyak orang asing dari luar-luar kota. Orang yang masuk ke Yeriko nginep tempat dia, informasinya dia banyak banget. Itulah kenapa Rahab kemudian ketika menerima 2 orang yang dari orang Israel itu, dia kemudian menyembunyikan dan kemudian di ayat yang tadi yang kita baca, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Rahab kemudian cerita. Dari semua informasi yang saya dengar orang-orang datang, saya tahu kalian itu orang Israel. Dan saya tahu betapa luar biasanya Tuhannya orang Israel yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi bayangkan berita tentang orang Israel keluar dari Mesir, laut dikeringkan sebentar lalu ditutup lagi. Dan kemudian segala hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Allahnya orang Israel. Itu nyampe ke Rahab. Karena apa? Karena dia menerima banyak orang, dia menerima banyak informasi. Dan dari cerita itulah kemudian Rahab mengakui bahwa nih orang-orang Yeriko tuh takut tahu. Siapa yang gak ngeri sih laut dikeringin. Apalagi cuma kota segini doang. Dan mereka juga tahu bahwa nanti ini akan didudukin. Lalu kemudian seluruh tanah Kanaan juga akan didudukin sama mereka. Mereka tahu. Dan Rahab sebagai orang dalam dan menerima informasi dari luar. Ngasih tahu kepada 2 orang ini. Kita tuh takut tahu. Jadi kalau nanti nyerang, tolong ya. Saya kan udah kasih informasi nih. Saya udah terima kamu. Saya udah nutupin keberadaan kamu. Tolong saya dipertimbangkan. Jangan sampai saya dan keluarga saya jadi korban. Setelah saya jelaskan begini Ibu Bapak. Rahab berbohong apa enggak? Rahab berbohong apa enggak? Tetap berbohong. Tapi kemudian kita tahu, oh dia punya satu tujuan yang lebih mulia. Dia melakukan itu bukan karena dia enggak kenal Tuhan. Dia tahu itu, dia kenal Tuhan dari cerita banyak orang sehingga dia rela melakukan apapun demi Tuhan. Oke, sampai di situ kita clear ya. Bahwa memang iya Rahab berbohong. Rahab berbohong. Tapi itu untuk, nah ini akan jadi diskusi yang menarik nih. Berarti bohong boleh dong. Padahal kan di 10 perintah gak boleh. Nah apa tuh bohong putih? Ada bohong putih, bohong merah. Itu bawang ya. Nah jadi ketika kita lihat gini berbohong tapi demi Tuhan, kita juga kemudian melihat bahwa itulah resiko yang harus ditanggung oleh si Rahab. Untuk melindungi orang-orang yang sedang mengintai Yeriko. Dan kalau dilihat iya betul dia berbohong. Tapi dia berbohong bukan karena dia gak takut sama Tuhan, justru karena dia takut sama Tuhan. Tentu saja dia memihak kepada Tuhan. Jadi berbohongnya bukan berbohong melanggar perintah Tuhan. Tetapi dia tahu siapa yang lebih diutamakan. Nih. Jadi kalau misalnya dibilang Rahab berbohong, iya. Tapi kita lihat dulu kenapa dia berbohong. Dia berbohong untuk melindungi orang-orang yang mau masuk ke sini. Dia berbohong untuk kemudian menunjukkan ini yang saya lakukan buat Tuhan. Jadi saya nggak bilang berbohong itu boleh. Tetapi Rahab kemudian diperhitungkan tindakannya ini sebagai sebuah hal yang baik. Jadi bukan berarti berbohong boleh, enggak. Tapi lihat kenapa dia melakukannya. Maka dari itu ibu bapak dan saudara, kalau kita lihat di sini, Rahab kemudian ada hal-hal yang harus dia lakukan untuk 2 orang pengintai. Ini emang geser-geser gini ya.
Oke, nggak apa-apa. 2 orang pengintai itu yang pertama adalah dia ikat apa tandanya? Benang. Nah, kirmizi itu warna ya, warnanya warna kirmizi, ikat benang kirmizi. Nah, ini adalah satu komitmen dia untuk menandakan bahwa iya saya nggak bohong. Karena kalau orang udah sekali berbohong, apalagi yang namanya perempuan sundal, orang gak gampang percaya. Ya, kalau misalnya kita lihat ada misalnya orang yang emang kelakuannya gitu, suka bohong, suka ngarang gitu ya. Orang gak akan percaya sama dia. Maka dari itu 2 orang ini juga gak mau dong jatuh pada hal-hal yang kemudian akan merugikan mereka. Jadi bersumpahlah, sumpah ya. Nah pada waktu itu sumpah boleh. Oke, sumpah itu menunjukkan kesungguhan. Dan kemudian ikat benang kirmizi itu menjadi tanda yang kelihatan bahwa kamu gak bohong loh ya. Kamu udah janji loh. Kalau sampai ini diikat tapi orang-orang di rumahmu keluar sendiri, gak jaga dirinya sendiri, cerah. Sehingga ini komitmen. Bentuk komitmennya Rahab dan juga si 2 orang ini. Nanti di Yosua pasal 6 kalau saya nggak salah, ini akan dilihat ada nggak di jendelanya dia. Kalau ini nggak ada, dia akan sama seperti korban yang lain karena akan ditumpas gitu ya, akan diduduki benar-benar. Tapi karena ini ada, ini masih nyantol di jendelanya, di tempat Rahab menurunkan 2 orang itu, diperhitungkan sebagai sebuah kesetiaan di situ. Sehingga ini adalah lambang setia. Maka kita mau melihat bahwa dari kitab Yosua pasal yang kedua bicara soal Rahab, kita nggak bisa menilai orang dari profesinya, ya, dari profesinya yang sundal itu. Kita nggak bisa kemudian menjudge dia, orang itu dengan profesi apapun atau dengan karakter seperti apa, bahwa dia adalah orang yang nggak kenal Tuhan. Buktinya Rahab kenal kok. Justru malah dia tinggal di sini. Dia punya banyak informasi. Justru itu yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong supaya rencananya Tuhan terjadi. Rahab meresikokan dirinya loh. Gak main-main loh. Pada waktu itu Yeriko tuh bukan yang kota gak ada pemimpinnya, ada rajanya. Kalau sampai ketahuan dia berkhianat, apa yang akan terjadi? Mati. Sehingga Rahab juga kemudian gak sembarangan memberikan informasi. Dia melindungi 2 orang ini karena dia lebih takut sama Tuhan daripada sama Raja Yeriko. Dia lebih takut sama Tuhan. Sehingga walaupun itu beresiko, walaupun itu kemudian bisa saja membuat dia terancam, dia lebih memilih melakukan apa yang harus dia lakukan buat Tuhan. Dari sudut pandang orang Yeriko, nih perempuan nyebelin. Oh gimana sih tinggal di situ, bukannya nolongin, bukannya apa. Tapi dia tahu siapa yang lebih berkuasa di atas segala-galanya. Maka dari itu ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bahas soal Rahab, yang pertama adalah bahwa Tuhan gak pernah pilih-pilih orang untuk menyatakan kemahakuasaannya. Gak pernah. Tuhan gak pernah pilih-pilih orang. Rahab bisa dia pakai. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah dipakai Tuhan, berjanjilah setia sama Tuhan. Jangan mencela-mencela. Jangan kemudian tahu gitu saya berkompromi dengan yang ini, dengan yang itu. Enggak. Ini yang kemudian membuat Rahab menjadi pembelajaran buat banyak orang. Soal bagaimana dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bagaimana dia walaupun dianggap sebagai perempuan sundal, perempuan gak bener, perempuan yang kayaknya banyak bohongnya. Tapi dia punya satu poin ketika berhadapan sama Tuhannya. Setianya dia itu gak ditinggal.
Sumpahnya kepada dua orang itu dilakuin benar. Yosua 6 buktinya. Ketika kemudian Yosua bersama dengan rombongan Israel mengitari Yeriko, keluarganya Rahab diselamatkan. Nah, sampai sini mau ada respons kah? Sampai sini ada respons kah, Ibu Bapak? Ada yang mau merespons? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Sehingga tema kita, from nobody to somebody, itu bukan bicara soal kita dengan manusia yang lain. Karena manusia yang lain pasti akan ngelihatnya, aduh dia latar belakangnya apa ya? Dia pengalamannya apa ya? Dia biasanya ngapain aja tuh sehari-hari dan segala macam. Tapi Tuhan bisa lihat apa yang manusia nggak lihat. Ya, ini contohnya. Tapi bukan berarti harus jadi kayak Rahab dulu, harus jadi perempuan sundal dulu, perempuan gak bener dulu untuk nampungin segala macam. Enggak, bukan ya. Tolong jangan sampai misleading ya, enggak ya. Ya. Kalau dari kisahnya tadi, Rahab itu punya pendengaran yang cukup tajam dari informasi yang dia punya dari orang-orang yang datang. Dia tahu, dari situ dia mulai menunjukkan. Dan gak salah juga, dua orang ini kok ya kesini gitu loh. Iya kan? Kok bisanya kesini? Kan bisa aja ke sini gitu. Atau kemana gitu ya. Tapi memang kesini memang. Jadi kalau kita lihat emang Tuhan itu kalau udah punya rencana gak nanggung-nanggung. Gak nanggung-nanggung, semua itu disiapkan dengan sungguh amat baik. Ya, jadi kalau ditanya imannya Rahab dulu atau Tuhan yang nunjukin, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi kalau kita lihat dari apa yang ditulis di Alkitab, Rahab dulu. Yang tahu, dengar tentang Tuhannya orang Israel. Dan juga Rahab bukan cuma dengar, dia bisa setia loh. Dia bisa berbohong demi Tuhannya. Demi menunjukkan nih loh saya serius, saya gak main-main. Dia tetap setia, bahkan nungguin nih kapan nih orang Israel ya nyerang. Gak ada yang tahu ibu bapak. Kita gak ada yang tahu Rahab ini akan bohong apa enggak. Kita gak akan tahu nih dua orang ini beneran balik lagi apa enggak. Beneran nyelamatin Rahab apa enggak. Namanya manusia kan janji ya, tinggal janji ya. Ini kan kayak lagu kan ya. Tapi janji, tinggal janji. Udah gak usah diterusin. Gak usah. Ya. Tapi dia pasang ini. Dan di Yosua 6 kelihatan ada benangnya. Jadi jangan dikira hanya karena dia perempuan sundal dia gak bisa berlaku setia. Hanya karena dia orang yang dianggap pinggiran, orang yang dianggap rendah, dia gak bisa kenal Tuhan. Jadi from nobody to somebody itu Tuhan yang lihat kita. Kalau manusia ya adalah celak-celaknya. Maka dari itu kita belajar soal kesetiaan kepada Tuhan yang kemudian membuat kita juga melakukan segala sesuatunya demi Tuhan. Semoga ini menjawab ya. Ibu Bapak, semoga ini cukup jelas untuk kita semua dan tujuan yang diberikan ke saya itu sebentar saya cek lagi. Jadi kenapa temanya ini? Mana ya? Oh ini dia. Adalah supaya kita tahu bahwa rancangan Tuhan tidak didasarkan pada latar belakang dan perilaku seseorang, melainkan apakah kita beriman kepadanya. Semoga ini menolong. Ada pertanyaan lagi kah? Ya. Kita lihat ya.
Injil Matius. Yep, sebentar ya. Ayat berapa ya? Tolong bisa ada yang bantu saya kah? Matius 1 ayat. Yang silsilah iya, pasal 1 ayat. Rahab. Kayaknya enakan dari handphone ya nyarinya. Kita cari Rahab. Sudah pasti bukan? Karena kan udah ngomongin Boas nih. Bukan, jauh banget. Zamannya Yosua sama Boas itu kan jauh. Boas itu kan zaman ketika, sebentar, itu Boas itu yang dengan Hamarut kan ya? Betul ya? Nah itu udah jauh banget. Karena Boas itu kemudian yang dari kaum keluarganya Naomi, itu mereka sudah ada di Israel. Jadi beda. Lagi-lagi ya, jadi Rahabnya ada banyak nih nama Rahab gitu ya. Jadi bukan, sudah dipastikan bukan. Ya, menjawab ya Bu ya, jadi bukan yang disebut di sini ya. Tapi ada Rahab yang disebut kalau nggak salah di Ibrani. Ya kan, Rahab yang ada di surat Ibrani, itu benar Rahab yang ini. Rahab yang ini, kalau yang di Ibrani. Karena kemudian penulis surat Ibrani mengatakan bahwa karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang yang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab yang ini. Ya, jadi tadi saya bilang di awal Rahab itu ada banyak, disebut sama Ayub juga, disebut di Matius juga. Tapi gak semua bicara soal Rahab yang di sini. Ya, Ibrani menyebutkan. Enggak masuk. Bukan Rahab yang ini. Ya, bukan Rahab yang ini. Oke, jelas ya? Ada lagi mungkin yang mau tanya? 5, 4, 3. Oh ya. 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 Di mana tuh? Di? Penjelasannya dari yang di handphone. Sebentar. Google. Bentar ya, saya cek dulu karena setahu saya itu beda. Di Google-nya di alamat yang bentar ya, saya cek lagi di sini juga ya. Matius 1 ayat 5. C. Oke. Sebentar. Tamar, Rahab, enggak saya from judgment, prostitution, tapi betul Yosua 2. Karena ini jauh banget di ininya ya. Ada beberapa versi sih. Jadi kalau dilihat
Tamar, sebentar. Tamar itu di sebelah mana sih? Tamar di atas. Tamar itu kan berarti kan Yehuda, anak Yakub, iya. Segala macam. Iya ya. Ada lagi nih penjelasannya. Jadi ya itu tadi. Saya harus baca lebih jauh ya Ibu Bapak. Kalau di sini ada yang bilang Rahab itu yang dimaksud di Yosua 2. Ada juga yang bilang bukan. Karena zamannya lumayan jauh tuh antara Boas sama Salmon. Aminadab, Hezron, Ram dan segala macam. Oke, boleh nggak ini jadi PR saya untuk lihat ya? Iya, untuk lihat ya. Karena setahu saya bukan. Tapi ada penjelasan yang bilang itu iya. Berarti jaraknya dekat banget dong ya. Zamannya hakim-hakim. Oke, nanti saya kalau misalnya cari di sini ribet juga ya. Oke, itu nanti kita coba pelajari sama-sama ya. Wah, saya dapat PR nih. Oke, itu jadi PR bersama. Ada lagi kah yang mau nanya? Selain masalah silsilah Rahab ini? Yosua 6. Oke, sudah ya. Berarti yang itu masih jadi PR, nanti saya WA ke Bu Sylvia deh kalau udah ketemu jawabannya. Ya Bu Sylvia ya. Oke, baik. Kalau begitu cukup ya Bapak Ibu. Semoga ini menguatkan kita untuk lebih paham lagi tentang firman Tuhan. Dan semoga kita juga dimampukan untuk bisa menjadi orang-orang yang taat dan setia sama Tuhan terlepas apapun masa lalu kita, latar belakang kita, ketika kita setia di hadapan Tuhan, Tuhan juga akan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang barusan kita dengarkan yang disampaikan oleh Ibu Manda. Dan saya sedikit mengambil walaupun mungkin tidak terlalu tepat resume saya ya. Tapi saya catat sedikit bahwa memang Rahab mengenal Tuhan ya. Mengenal Tuhan makanya dia berani untuk bertindak seperti itu. Saya membayangkan kalau kita mendengarkan sesuatu, kita benar-benar tidak paham, berarti kita tidak berani untuk bertindak. Apalagi untuk menyampaikan dan mengatakan sesuatu ya sebagai orang yang beriman. Kemudian yang kedua, bahwa Rahab itu adalah termasuk orang yang setia. Jadi kalau Rahab setia dengan janjinya kepada kedua pengintai itu orang Israel itu, berarti kita juga sampai saat ini harus setia. Harus kita setia kepada Tuhan sehingga Tuhan itu benar-benar juga sebenarnya kita tidak setia pun tapi Tuhan setia dengan janjinya. Tetapi kita diminta supaya kita juga tetap setia terhadap Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah karya Tuhan menunjukkan sebenarnya rumah Rahab itu kepada kedua orang pengintai. Saya percaya kalau bukan Tuhan yang menunjukkan kepada orang pengintai itu, orang yang tidak pernah datang di daerah itu atau di tempat itu, sementara tempat itu adalah tempat yang diawasi benar-benar atau yang dikawal oleh bala tentara mereka gitu ya. Jadi artinya pasti mereka ragu-ragu gitu ya. Tapi kok nyambung banget. Sehingga Rahab juga menerima mereka walaupun dia mengatakan ya dengan bacaan yang tadi itu bahwa dia sudah mendengarkan banyak hal tentang orang Israel. Tetapi kita percaya bahwa itu semua adalah karya Tuhan sehingga berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan telah firmankan kepada orang Israel sehingga itu yang akan berlaku dan berjalan terus
sehingga mereka pada akhirnya nanti dimenangkan. Baik, terima kasih firman itu supaya kita ingat-ingat terus, supaya kita juga tetap setia dari perkara yang kecil sampai ke perkara yang besar. Mari kita merespon firman Tuhan itu dengan kita bernyanyi, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh mempelajari firman Tuhan. Dan kami boleh belajar dari kisah Rahab bahwa Tuhan melihat hati, bahwa Tuhan selalu ada bagi mereka yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami, maka dari itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk setia kepada Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang luar biasa selain daripada Tuhan sendiri. Bahwa kekuatan kami, pertolongan kami adalah dari Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus mengandalkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu ya Allah. Saat ini Tuhan kami mau berdoa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam proses pembangunan fisik gereja GKI Gading Serpong sampai dengan saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mau tolong setiap orang yang terlibat dalam pembangunan gedung gereja GKI Gading Serpong. Biarlah mereka juga boleh terlibat dalam apa yang mereka bisa, apa yang mereka mampu. Dan dengan kemampuan masing-masing kami ya Tuhan, kami boleh menunjang pembangunan gedung gereja kami ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan kami. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang ada dalam pergumulan,
baik secara pribadi maupun keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan finansial. Kami mengingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami mau menopang dalam doa kami mereka yang dalam mendidik anak-anak mereka yang masih membutuhkan perhatian. Kami mengingat saudara-saudara kami yang menantikan buah hati. Kami mengingat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang merindukan teman hidup. Tuhan, kiranya Engkau mau hadir dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Biarlah ya Tuhan, tangan kasih Tuhan terus beserta dengan mereka, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka boleh mengandalkan Tuhan selalu. Yakin dan percaya bahwa sumber kekuatan mereka dan pertolongan mereka adalah dari Tuhan, maka dari itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, orang-orang yang kami kasihi yang sedang dalam pergumulan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama, kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam persekutuan kami Tuhan, kami bersyukur untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Ibu Koni Sunda, Ibu Paula Rosalin, Ibu Fani Cunggiarto, Ibu Endang Ambarwati, Ibu Sylvia Sri Rejeki, Ibu Vera atau Ibu Kyunchen, Ibu Meida Sari, Ibu Shirley Sumampo, Bu Ana, Bu Imelda Sukmawati, Ibu Arum. Kami bersyukur untuk Ibu Budi Chandra Kirana, Ibu Mardiana Iswarawati, Ibu Vini Patricia, Ibu Nyucin, Ibu Kuihwa, Ibu Helen Aritonang, Ibu Soni Margaret Sihite, Ibu Variati, dan Ibu Entan Tantri. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh merasakan anugerah Tuhan, pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami ini. Kiranya ya Tuhan, ibu-ibu yang berulang tahun selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kehidupannya, dan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah keluarga masing-masing teman-teman kami ini selalu ada dalam lindungan Tuhan. Semua apa yang dirindukan, apa yang didoakan, kiranya Tuhan menuntun dan memberkatinya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu ya Tuhan hidup di bangsa dan negara yang damai, di mana para pemimpin kami juga Tuhan berikan hikmat supaya mereka pun juga melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga keputusan yang diambil itu juga boleh berdampak positif bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan, memohon kiranya Engkau berkuasa atas para pemimpin kami, karena Engkau lah Tuhan penguasa langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa. Kami menyerahkan para pemimpin kami ke dalam kuasa Tuhan, biarlah melalui pemerintahan mereka, kuasa Tuhan dinyatakan, melalui pemerintahan mereka, damai sejahtera Tuhan pun boleh dirasakan. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak hal lain lagi yang menjadi permohonan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kedalaman hati kami, apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita kami. Kami serahkan semuanya ya Tuhan, doa syafaat kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mau berakhir dari persekutuan ini. Kami undang bangkit berdiri, dan sebelum kita nanti mendengarkan firman Tuhan, menerima berkat Tuhan, kita akan menaikkan lagu pujian Perubahan Besar.
Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sebelum menyampaikan doa penutup dan berkat, setelah saya baca-baca betul Bapak Ibu. Rahabnya itu ternyata yang namanya siapa tadi, Salmon ya kalau nggak salah, itu kemungkinan adalah dua dari pengintai itu. Romantis ya? Kemungkinan seperti itu. Jadi Yosua mengutus dua pengintai yang usianya lebih muda dari Yosua. Jadi sangat mungkin kemudian nyambung tuh ceritanya. Nah, yang kayak gitu. Ternyata Tuhan romantis juga ya. Setelah dibaca-baca, iya, ada yang bilang bukan, ada yang bilang iya. Yang bukan itu karena Rahab itu ada banyak. Yang punya profesi seperti pelacur itu juga nggak cuma satu Rahab gitu ya. Tapi begitu dilihat-lihat, iya. Dan itulah cara Tuhan untuk kemudian mengubah satu hal yang dianggap manusia nggak penting, satu hal yang dianggap manusia nggak pantas, ternyata jadi silsilah kelahirannya Yesus. Luar biasa Tuhan kita ya. Baik, Ibu Bapak, kita akan tutup persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Inilah kami ya Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, yang disegarkan kembali betapa Tuhan mengasihi kami, betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami memberikan diri kami supaya ada karya-karya Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi melalui hidup kami. Kami membuka hati dan diri kami kepadamu ya Tuhan, dan kami mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan, untuk menyatakan kasih setia Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukanlah kami, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami akan undur dari pertemuan kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mau bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, dan kami juga mau bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah, Bapa kita, cinta setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dengan demikian, ibadah persekutuan kita pada pagi siang hari ini telah selesai. Dan sekarang kami beri kesempatan kepada Ibu Pengurus yang akan menyampaikan warta. Kami persilakan. Shalom,
Selamat siang ibu-ibu semua. Mohon perhatiannya untuk beberapa warta kita pada siang hari ini ya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Manda Eldandel untuk penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Juga kepada rekan-rekan ibu-ibu yang sudah mengambil bagian pada persekutuan dewasa hari ini, untuk Ibu Budi, Ibu Ana, Ibu Joy, Ibu Amelia, Ibu Lasma, Ibu Ria, dan Ibu Tio, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya, apakah ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya? Oke. Lanjut. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik, singer, dan pemimpin pujian bisa menghubungi Ibu Tena. Boleh berdiri Ibu Tena, mungkin ada yang belum tahu Ibu Tena. Ya, itu. Next, untuk kegiatan pelawatan, kami juga mengundang bagi jemaat yang mau ikut ambil bagian dalam tim pelawatan, bisa menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Boleh berdiri Ibu Widya dan Ibu Leli, mungkin juga ada yang belum tahu. Ya, terima kasih. Jika jemaat juga mau ada yang didoakan secara pribadi, bisa menghubungi Ibu Widya. Ya. Kemudian seperti yang sudah diwartakan di bulan lalu, bahwa ada perubahan jadwal persekutuan dewasa kita yang dimulai bulan ini, di bulan April ini ya. Yaitu yang pertama, di minggu pertama ada ruang doa. Minggu pertama di tiap hari Sabtu ada persekutuan dewasa di pukul 7 sampai 8.30. Kemudian minggu kedua persekutuan dewasa kita di hari Sabtu juga jam 10 sampai jam 12. Minggu ketiga dan keempat persekutuan dewasa diadakan di hari Kamis. Seperti hari ini jam 10 sampai 12 tempatnya di Aula Kana Gria Kasih. Kemudian untuk tiap Selasa juga ada ruang doa. Ya, itu tetap. Oke, next. Pembekalan mentor kelompok kecil akan diadakan online besok 25 April dengan tema Gereja sebagai Tubuh Kristus, pelayan firman-Nya Pendeta Erma Kristiono. Diharapkan semua mentor kelompok kecil dapat mempersiapkan hati dan waktunya untuk belajar bersama. Next, untuk persekutuan dewasa selanjutnya di hari Sabtu yang akan Sabtu tanggal 17 Mei pukul 10 sampai 12. Temanya Pillow Talk yang dibawakan Ibu Charlotte Priyatna. Diharapkan ibu-ibu bisa hadir di persekutuan hari Kamis. Untuk bulan Mei ini khusus minggu ketiga itu kita bergabung di hari Sabtu ya. Gitu. Kemudian untuk minggu pertama tetap ada persekutuan dewasa yang jam 7. Dan untuk flyer ruang doa, kami mengundang juga ibu-ibu untuk hadir di dalam ruang doa, bisa berdoa secara pribadi. Kami menyediakan ruangan khusus dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam di ruang Kana di tempat ini. Ada sedikit tambahan untuk Gemar membaca Alkitab akan mulai kembali tanggal 1 Mei untuk perjanjian lama. Bisa mendaftarkan di koordinator wilayah masing-masing. Jika ada ibu-ibu yang belum perjanjian baru ternyata. Jika ada yang belum masuk ke wilayah dan belum tahu, mungkin bisa tanyakan ke mana ya, ke sekretariat ya. Oke. Dan ini untuk yang ulang tahun,
dari tanggal 21 Maret sampai 24 April. Jadi yang merasa ulang tahun di tanggal 21 Maret sampai 24 April boleh maju ke depan. Kita akan menyanyikan Selamat Ulang Tahun. Nanti setelah bersalaman kita akan berfoto bersama dan nanti ada sedikit snack dari Ibu Vera dan Ibu Sylvia. Terima kasih. Oh Ibu Nyukcin. Bu Nyukcin dengan Bu Sylvie. Oh sorry. Oke. Silakan yang berulang tahun di tanggal 21 Maret sampai 24 April kita mau bangkit berdiri ibu-ibu menyanyikan lagu